malam teman-teman semuanya. Balik lagi sama kami di Eti Show. Oke, selamat datang di talk show kita hari ini. Saya Arif Sasabil, saya Afiara ini akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Oke, di episode kali ini saya akan membahas tentang topik yang sangat relevan dan penting, yaitu membebaskan diri dari standar kecantikan yang ada. Iya bener banget ya Salsa. Oke, halo teman-teman semuanya, aku Afiara ini tentunya di acara yang sangat seru ini dengan narasumber kita yang akan membagikan kisah inspiratifnya tentang menangani cara-cara insecure. Jadi ini teman-teman yang mungkin di rumah kadang ngerasa insecure, nggak mau keluar atau nggak mau ketemu orang. Jadi narasumber kita kali ini akan membagikan kisah inspiratifnya. Oke, jadi langsung aja. Di samping kita udah ada Mbak Zamida. Halo. Halo, Mbak Sasa. Gimana kabarnya Mbak Zamida? Alhamdulillah ya, hari ini dikasih kabar baik nih. Baik. Tadi kesini naik apa? Diantar sama pacar. Iya, kita banget. Seru banget ya dianterin pacar. Oke. Baik, mari kita mulai dengan mengakui bahwa tekanan untuk memenuhi standar kecantikan yang ditetapkan oleh masyarakat seringkali ngebuat perempuan ngerasa nggak cukup. Gimana sih pandangan Mbak Zamida mengenai ini? Ya, kalau dalam pandangan saya sendiri nih ya, Mbak Salsa, Mbak Pia, karena kan memang pada saat ini tuh ibaratnya beauty privilege ataupun beauty standar itu kan pasti nggak bisa lepas ya dari sekitar kita masing-masing gitu. Pasti mungkin Mbak Pia atau Mbak Sasa atau mungkin teman-teman semua punya pengalaman yang kurang mengenakan mengenai beauty privilege ataupun beauty standar, kayak semisalnya dicapnya kayak kamu nggak memenuhi standar kecantikan nih. Zaman sekarang kayak gitu ya, Mbak. iya benar banget. Kayak misalnya kan untuk standar kecantikan Indonesia sendiri ini tuh kayak bihun ya ibaratnya. Iya, Nggak bener putih, banget sih. Langsing, licin. Iya bener banget, kayak putih, langsing, rambutnya panjang, kulitnya mulus gitu loh. Kayak pasti kan orang ngecapnya kayak ih maunya cantik kalau jelek gak mau kan, pasti begitu ya. Iya. Nah, sebenarnya rata-rata begitu. Iya benar. Dan kalaupun pandangan saya pribadi mengenai beauty standar seperti itu sih, untuk pribadi ya kayak saya pernah ngerasain kayak gitu, dan saya menjadikan omongan yang jelek tentang saya itu kayak lu jelek karena lu nggak cakep, lu jelek karena lu jerawatan, lu jelek karena lu hitam. Kayak ya udah membuat saya termotivasi untuk bisa merubah diri agar lebih baik, setidaknya tuh kayak lebih bersih, Merawat diri. iya benar banget, merawat diri. Oke, benar banget nih. Apa saran yang bisa Mbak Zamida berikan pada perempuan yang merasa nggak cantik karena nggak sesuai dengan standar kecantikan yang ada? Untuk saran saya, sebenarnya sih yang paling utama nih ya, kalian percaya diri aja dulu. Karena kalau kalian udah percaya diri, pasti pikiran kalian akan positif nih. Kayak misalnya orang-orang berkata jelek tentang kalian, ya udah kalian anggap aja angin lalu. Kita punya 2 tangan, gak bisa kan nutupin mulut orang yang ngejelek-jelekin kita satu-satu gitu. Saking banyaknya ya. Masa kita satu-satu gitu. Bener tangan saya ya. Iya, Bener tangan saya buat bantuin Bener nutupin. banget. Jadi kita gunain 2 tangan kita ini untuk menutup kuping. Jadi kita tuh nggak ngedenger omongan jelek tentang orang. Ya udah biarin aja mereka ngomong jelek tentang kita. Yang penting kitanya nggak seburuk di mata mereka gitu loh. Yang penting ya udah sih omongan mereka bener ya tadi Mbak Zamida bilang, Iya. anggap motivasi kan. Bener. Kadang ada ya Mbak, tapi yang dimana kalau kita dibilang yang nggak baik, kadang ada perasaan sedih ya, Iya, atau bener tersinggung. banget. Iya. Itu normal ya teman-teman, itu wajar. Kalau teman-teman masih ngerasa kayak gitu, berarti teman-teman masih menjadi manusia normal ya. Tapi nggak boleh berlarut-larut ya Iya, kan. bener. Soalnya ada Mbak, kayak misalnya aku jadi nggak mau keluar rumah. Atau gara-gara mungkin insecure ya? Iya, kalau nggak aku nggak mau ketemu sama orang karena setiap ketemu sama orang aku selalu ditanya, kenapa muka kamu hitam, kenapa kamu mukanya kusam gitu. Balik lagi ya teman-teman,
dan teman-teman juga kalau misalnya memang sekiranya menemukan yang seperti itu, dijaga ucapannya, dijaga perasaan dan hatinya gitu, karena tanpa kita sadari omongan kita itu tuh berpengaruh besar terhadap orang lain gitu. Jadi omongan yang membuat down kadang bikin mental orang juga nggak baik, Iya, bisa buat orang minder banget. Bener banget. Iya. Tapi by the way, kalau ngomongin tadi kan Mbak Zamida kan bilang katanya harus percaya diri, ya kan? Iya, bener Kuncinya banget. adalah percaya Kuncinya. diri. Yang pertama percaya diri ya teman-teman ya. Pede. Pede. Kalau aku sendiri, aku punya pengalaman nih, Mbak. Ya, Mbak Salsa, Mbak Zamida. Aku jujur kalau misalnya beli baju itu selalu di Shopee. Aku tuh nggak punya, aku tuh bener-bener nggak punya barang-barang yang emang mahal dan branded gitu. Iya. Ya, sama aku sih aku punya. juga. Tapi kadang kalau kita pakai baju itu dengan pede, dengan ngerasa nyaman, otomatis orang akan melihat kita juga nggak akan yang oh itu bajunya murah Iya. tuh, bajunya Nggak beli kelihatan di ya, Shopee tuh, gitu. nggak kelihatan. Iya, kayak ya udah sama aja gitu loh. Yang penting kitanya nyaman, kita makainya pede, orang-orang juga akan ngeliat kita baik gitu ya, nggak aneh-aneh gitu. Intinya adalah percaya diri teman-teman. Iya. Teman-teman harus pede dan bersyukur dengan apa yang ada di diri teman-teman. Benar nggak? Bener Bener banget. banget. Kayak misalnya contohnya aja nih, kayak misalnya kan nggak semua bajunya Nagita Slavina bermerek kan. Dia pernah cerita kalau nggak salah ya, dia tuh punya baju yang misalnya beberapa yang biasa gitu. Tapi kan kita nggak ada yang tahu kalau baju yang dia pakai itu baju biasa yang ibaratnya biasa dia pakai kan harga merek-merek mahal tuh kayak jutaan. Terus kali ini misalnya dia memakai baju yang harganya 100-200 ribuan, kan kita nggak ada yang tahu kalau baju yang dia pakai harganya cuma 100-200 ribuan. Sedangkan yang dia pakai karena Mbak Nagitanya ini percaya diri, jadi nggak kelihatan kalau misalnya memang itu bukan baju branded gitu. Setuju. Jadi ya udah kamu pakai baju gitu, nggak yang Iya bener banget. kamu ini berapa harganya? Iya. Kamu celana berapa harganya? Enggak yang kayak gitu teman-teman. Enggak, Kuncinya adalah percaya diri. Percaya diri nomor satu ya. Oke, setuju banget Gavi sama jawaban Mbak Zamida ini. Menumbuhkan peran model mempromosikan keberagaman dan menerima diri sendiri adalah langkah yang kuat. Bagaimana sih dengan standar kecantikan yang terus muncul di media sosial dan dunia hiburan? Kalau untuk standar kecantikan yang terus muncul kan seperti yang aku bilang tadi ya, kalau kayak gitu udah melekat banget nih di budaya kita. Jangankan budaya kita, ibaratnya seluruh dunia pun pasti ada gitu beauty standar ataupun beauty privilege, nggak hanya di diri kita sendiri. Bahkan nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun kayak model Korea itu pasti ada. Kalau di Indonesia sendiri kan seperti yang tadi dibilang, standar kecantikan yang ada tuh kayak putih, langsing, Kayak bihun. iya kayak bihun, rambutnya panjang, itu mukanya mulus. Kalau modelnya di Korea tuh ibaratnya yang bodinya kecil, yang langsing banget, yang mukanya mulus. Nah, Kayak Lisa, iya memang cantik ya. Iya. Kalau sekarang gimana tergantung kitanya menghadapi beauty standar yang berlaku. Ya seperti yang tadi saya bilang, kuncinya itu satu, percaya diri. Karena kalau kalian udah percaya diri, kalian tuh pikiran kalian akan kebuka gitu. Jadi nggak melulu ngerasa ngedown kayak gue nggak cantik, gue gara-gara gue hitam, gue jelek gara-gara gue ini. Enggak, kalau kalian percaya diri pasti biarin aja, toh kita hidup gak untuk menyenangi orang lain, bener gak sih? Setuju. Iya. Setuju dengan kata-kata Iya, itu. jadi kayak orang mau ngomong jelek tentang kita, orang mau ngomong apapun tentang kita, ya udah anggap aja angin lalu, dan mungkin bisa dijadikan motivasi dalam kita kedepannya gimana gitu. Oke Mbak Zamida, terakhir nih, ada pesan atau motivasi nggak sih yang ingin kamu sampaikan kepada perempuan yang menghadapi tekanan di era ini, yang mementingkan kecantikan di atas segalanya? Zaman sekarang banyak ya yang kayak mungkin dibully karena mungkin Jelek ya? dekil atau apa dan sebagainya gitu. Kira-kira Mbak Zamida ada pesan dan pesan nggak nih? Mungkin teman-teman di rumah lagi merasa hal seperti itu. Jadi ini kita minta langsung tips dari Mbak Zamidanya. Iya, kalau untuk sarannya sih menurut saya, kalian jangan gampang ngerasa insecure karena tidak sesuai. Kalau memang insecure itu pasti wajar ya, karena semua orang pasti pernah merasa insecure dalam artian
mungkin karena nggak pede tentang apa, wajar kok, normal kalau insecure. Tapi insecure-nya harus dalam hal positif ya teman-teman. Kayak misalnya kalian dapat nilainya agak kurang bagus dari teman kalian insecure nih, pasti kalian ada motivasi untuk berubah kan? Iya, nggak benar yang rajin. Iya bener banget, gak mungkin kalian insecure tapi kalian bodoh amat. Kalau itu berarti pemikirannya belum terbuka, tidak bisa berpikir positif ke depannya gitu. Maksudnya kalau memang kalian insecure, mungkin kalian bisa berubahnya dalam arti lebih baik ya. Misalnya kayak coba-coba mungkin perawatan diri, kayak misalnya sedikit menggunakan skincare. Karena skincare itu bukan cuma untuk bukan cuma untuk menjadi cantik gitu loh. Karena skincare juga butuh untuk kulit kita, seperti sunscreen mungkin atau pelembab. Kayak kalau kita kan keluar nggak pakai sunscreen kan pasti bahaya buat kulit ya. Nanti jadi kebakar nggak sih Mbak? Iya benar banget, karena mungkin bisa beresiko juga kanker kulit di hari tuanya. Mungkin iya, kalau bener sekarang kan banget. kita nggak kelihatan ya, normal aja, tapi kita nggak ada yang tahu nanti hari tua kulit kita akan Iya. seperti apa. Jadi kalian mungkin bisa coba menggunakan perawatan diri kalian. Jadi seenggaknya tuh kalian bisa dapat kulit yang sehat, kalian bisa dapat juga manfaatnya, kayak misalnya mungkin lebih cerah gitu ya. Iya, benar Nah, banget. seperti itu. Oh iya, Mbak Fia, aku punya pengalaman, boleh diceritain gak nih? Boleh. Dia juga supaya tahu nih Iya. tentang Mbak Zamida. Ya, aku mau cerita nih tentang beauty privilege ya, cerita aku kali ini. Ini beneran kisah nyata aku ketika aku masuk kelas 1 SMA dulu. Jadi ceritanya gini Mbak Fia, Mbak Salsa. Pas aku masuk di SMA, kan itu masih zamannya malu-malu ya namanya juga. Iya, baru Dari kenalan SMA, ya, baru kenalan dari banget. SMA ke SMA gitu, teman-temannya beda semua gitu. Nah, ketika pemilihan organisasi kelas kayak wakil ketua, terus sekretaris bendahara, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2 dan lain-lainnya. Nah, karena kan teman-teman masih pada malu-malu ya untuk mengajukan diri, sedangkan kalau tidak ada yang mengajukan diri, yang mau jadi pengurus siapa? Iya. Akhirnya aku memberanikan diri menjadi pengurus kelas karena memang aku punya pengalaman jadi pengurus organisasi ya dulu ketika udah SMP aktif ya dari Iya. SMP ya. Iya, dulu aku Banyak pas SMP itu kegiatan. pernah ikut OSIS dan juga menjadi wakil ketua. Keren ya Fi, keren. Ya mungkin itu bisa jadi pengalaman aku buat lanjut jadi pengurus kelas di SMA. Nah ya, terus ketika aku mengajukan diri, didatakan tuh ya semuanya yang memang mengajukan diri jadi pengurus organisasi. Nah terus ketika tiba pemilih ketua kelas kan udah bersetuju nih si A gitu ya, udah bersetuju, akhirnya dipilih wakil ketuanya. Ketika dipilih wakil ketua, ada aku sama temen aku, sebut aja si Mawar lah ya. Mawar. Sebut aja si Mawar. Nah, aku nanya nih ke teman-teman sekelas semua, yang milih aku coba tunjuk tangan untuk voting gitu ya. Terus yang tunjuk tangan tuh beberapa. Akhirnya aku hitung di papan tulis kayak 1, 2, 3 gitu yang nunjuk kan ya. Yang jadi pagar ya Mbak. Iya bener banget. Iya. Terus ketika sudah ditulis yang milih aku memang sedikit. Terus teman aku si Mawar ini memang dia cantik. Dia cantik, dia putih, dia imut lah ibaratnya kayak sipit-sipit gitu, kayak mama Chinese sipit-sipit gitu, kayak lucu gitu mukanya, cantik. Nah, ketika aku bilang siapa yang milih si Mawar, hampir temen sekelas aku pada milih si Mawar semua. Karena cantik ya? Karena cantik. Aku di situ udah ngerasa, Padahal mereka di situ baru kenal ya Mbak. iya bener banget. Ya, baru Kayak kenal. dari luar. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Mungkin memang aku akhirnya jadi sekretaris di situ. Nah, selang berjalannya waktu hampir setengah semester kalau nggak salah ya. Nah, si Mawar ini tiba-tiba kayak dimusuhin gitu sama anak sekelas. Nggak dimusuhin sih, kayak udah kelihatan sifatnya. Jadi teman-teman sekelas itu kayak, oh dia sifatnya kayak gini, oh sifatnya kayak gini. Ih, terusnya teman-teman aku tuh ada yang bilang, tuh wakil ketua kelas kalian, tuh wakil ketua kelas kalian. Padahal sebelumnya dia juga milih si Mawar ini. Iya. Ya udah tuh mereka yang milih. Iya, mereka yang milih loh. karena Ya. dia cantik gitu. Sedangkan aku di situ kalah cantik sama dia. Dan aku kayak nggak sesuai sama, mungkin kayak aku menurut mereka jelek gitu. Cuma aku sih nggak peduli ya, ibaratnya aku hidup bukan buat nyenengin orang lain gitu. Terus aku bilang kan, ya itu kan pilihan kalian sendiri. Tuh wakil ketua kelas kalian terima aja udah. Terus mereka jadi kayak iya ih, jadi nyesel nerima
nerima wakilnya kayak gitu gitu. Terus aku bilang makanya lain kali kalau misalnya nerima itu jangan cuma berdasarkan mukanya aja, kalian lihat itu, Lihat sifatnya kayak gimana. Iya, cuma lihat cantik. Jangan lihat dari cover ya. Iya, jangan lihat dari covernya, karena kan ketika pertama kali bertemu kan cuma dilihat kayak first sighting gini, apa namanya? First time ketemu, first impression bener-bener. kayak oh ini cantik, tapi kan kita nggak tahu dalam hatinya gimana, Iya. sifatnya gimana. Bisa aja dia cuma cantik tapi sifatnya kurang, Sifatnya gitu. jahat. Nah giliran udah kayak gitu semua pada kayak nyala-nyalain kayak iya lagian pada milih dia, Nyesel ya, ada nyesel nyesel banget gitu. pastinya. Aku sih cuma kayak ketawa aja gitu. Nah untuk pesannya ini buat teman-teman kalian semua, mungkin dari cerita aku bisa bisa diambil hikmahnya, kayak jangan cepat untuk milih sesuatu cuma karena beliau ini cantik, beliau ini ganteng. Jangan kayak gitu. Kalian harus pastiin dulu kayak misalnya dia cantik luar dalam apa enggak. Kalau misalnya percuma kan kalau cantik tapi hatinya jelek ataupun sifatnya jelek. Balik lagi ya. Iya. Kadang inner beauty juga berpengaruh terhadap Iya. seseorang gitu. Bagaimana cara kita kenalan sama orang, bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain, bagaimana cara kita baik atau enggaknya terhadap orang lain gitu juga mempengaruhi. Jadi semua nggak cuman dari covernya aja. Dari fisiknya ya. Iya, nggak cuman fisik yang teman-teman lihat gitu. Kadang inner beauty juga mempengaruhi orang itu untuk terlihat, wah anaknya ceria gitu, wah anaknya baik, wah anaknya enak nih kalau misalnya ngomong gitu Iya. kan. Jadi nggak yang mesti harus putih dan sebagainya. Oke, itu adalah pesan yang sangat inspiratif ya Mbak Zamida. Terima kasih banyak telah berbagi wawasan dan motivasi yang kuat kepada kita semua hari ini. Makasih Mbak Zamida, senang banget ya kita bisa Iya, dengerin kisah, bincang-bincang kisah dia ya Kak. terus dapat tipsnya juga untuk teman-teman di rumah juga. Seneng banget pokoknya. Aku berharap semoga nanti kita ketemu lagi ya. Nanti Kita- bakal aja. kita bikin talk show lagi. Iya. Oke. Oke, thank you ya Mbak Zamida. Iya, thank you, Sama-sama. Mbak. Sampai ketemu di lain waktu. Iya, terima kasih juga ya udah mengundang saya. Oke, setelah satu ini kita akan kedatangan tamu seorang pria yang akan membagikan tips and trik untuk perawat kulit wajah ya. Aduh, haus gak sih? Kamu haus? Haus banget. Aku juga haus. Aku punya sesuatu untuk kamu. Apa tuh? Jeng 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 jeng. Aduh. Ini ada Fir nih. Kamu Terima satu, kasih. aku satu. Ini aku ada sedotan. Ya guys. Haus. Nih sedotan untuk kamu satu. Terima kasih. Untuk aku satu. Seger banget ya Vi. Aku tuh selalu bawa Fit ini kemana-mana karena kan dia juga tampilannya kecil ya. Iya. Kadang bisa masuk tas aku. Kantong gak sih? Iya, kantong juga bisa, kantong jaket. Oke teman-teman, ini ada Fit yang segernya benar-benar nyegerin banget. Halo semua, balik lagi dengan kita di Eti Show. Masih bersama aku Alfiara ini dan satu host kita yang luar biasa yaitu Arifah Salsabil. Oke, untuk segmen kedua ini kita udah kedatangan narasumber selanjutnya. Di samping aku udah ada Mas Aldo dan Mbak Alfia yang akan membagikan pengalamannya tentang penggunaan skincare dan tips and trick dalam penggunaan skincare. Oke, boleh nih dari Mas Aldo dulu diceritain mungkin ada pengalaman penggunaan skincare-nya Mas Aldo seperti apa? Oke, jadi gini Mbak ya, saya itu kan orangnya senang beraktivitas di luar. Nah, karena aktivitas saya kebanyakan di luar, jadi tuh saya ngerasa muka saya tuh kusam. Nah, Karena sinar matahari ya Mas? iya benar, kena matahari, polusi. Belum betul. juga saya kadang nggak mandi berhari-hari karena saya suka melakukan kegiatan outdoor. Mas Aldo itu baru jujur. Iya, jujur banget gak mandi berhari-hari. Itu gimana sih? Nggak bisa. Sekarang udah mandi belum? Alhamdulillah.
Ngomong kesini udah mandi kan? Udah. Udah teman-temannya Kalau sekarang alhamdulillah saya nggak lupa soal mandi. Oh itu dia pengalaman Itu pengalaman saya karena dulu saya sering beraktivitas di luar, terutama outdoor. Saya naik gunung, saya camping sama teman-teman kemana gitu kan, atau touring. Itu kan kita kan namanya di hutan itu kan mandi tuh susah ya. Iya, Kita betul. sebisa mungkin menghemat air. Oh, iya, Nah setuju. dari situ saya ngerasa muka saya ini kusam dan mulai tumbuh jerawat gitu. Oke, gitu. Terus kalau ketika udah tumbuh jerawat nih, apa sih yang Mas Aldo lakuin tuh? Pertama saya cuek aja ya, Karena nanti akan hilang gitu iya, biasanya mindset cowok saya kan. begitu. Nah, karena saya juga cerita lah ke teman-teman gitu kan. Oke. Ini kenapa sih? Iya, ini kenapa sih muka saya kayak gini, kayak gini? Tapi kata teman saya, udah nggak apa-apa nanti hilang sendiri. Itu gitu. cowok apa cewek, Mas? Itu cowok. Oh, cowok. Oke, jadi Mas Aldo cowok nanya ke teman-teman tongkrongannya ya. Iya. Teman tongkrongannya cowok Ini tuh juga. teman-teman yang sering saya ajak outdoor. Oh, oke. benar-benar. Terus. Tapi saya ikutin nih apa kata teman saya rasa itu Kok nggak ada perubahannya, Kok makin parah? makin parah aja gitu. Makin banyak. Jadi saya ngerasa ini harus diselesaikan nih cepet nih gitu kan. Soalnya kan ya penting juga sih merawat Iya, diri gitu ya. Betul, setuju. Nggak pede ya. Oke dong, mau tanya dong, untuk jenis skincare yang kamu pakai tuh apa sih sekarang? Sekarang saya rutin pakai serum. Oke. Nah, jadi saya pakainya itu setelah mandi pagi, siang sama sebelum tidur. Oh, gitu. Iya. Tapi itu nemuin skincare itu dari mana? Itu kebetulan saya waktu itu saya cerita, saya lagi nongkrong sama teman-temannya pacar saya. Oh, jadi ada ceweknya. temennya Iya. kamu bawa pacarnya nongkrong. Iya, kita lagi hangout lah gitu ya, kita lagi main. Nah terus saya lihat nih pacarnya teman-teman saya ini kayak Kok mulus-mulus. Merawat Iya, banget, kayak- merawat kayak, diri banget. Iya, Insecure saya ya. jadi insecure ngeliat cowok-cowok itu kayak, saya cowok, tapi ngeliat cowok insecure gitu ya. Iya. Ya, jadi saya coba lah tanya ke pacar saya gimana gitu solusinya biar muka saya bersih segala macam gitu kan. Nah, awalnya tuh dia suruh saya rajin cuci muka pakai sabun muka tuh kan. Ya udah, saya ikutin beberapa bulan ada perubahan, tapi perubahannya nggak signifikan. Oke. Setelah itu saya ngomong ke pacar saya bilang ini gimana ya maksud saya itu kayaknya ini perubahannya gini-gini aja gitu. Ya mungkin hilang sebentar tapi nanti datang lagi gitu. Lagi. Iya. Oke, boleh gak sih lihat skincare-nya Kak Aldo? Coba dong dipakai gitu, penasaran nih. Oke, ini Apa saya sih itu, Kak? ini ada Florisman. Oke. Iya. Ini apa? Serumnya? Ini serumnya yang biasa saya Oh, pakai. serumnya. Nah, dan ini ada sebelum pakai serum biasanya saya pakai ini. Tisu ya? Iya, ini tisu buat wajah. Ini mungkin ini ya Kak, kalau misalnya Kakak lagi di luar, biasanya kan kalau sebelum Iya. Kakak lagi Kerja saja kan muka tuh. ya suka bawa motor ya, mungkin ada debu, terus Kakak mungkin sebelum mulai kerja ngebersihinnya pakai ini dulu. Iya, gitu saya ya. di jalan, saya biarin dulu muka saya, nanti kalau udah sampai tempat kerja, baru saya bersihin, ngilangin bekas polusi di jalan gitu. Oke. Pakai ini ya Kak, boleh aku lihat nggak sih? Boleh? Boleh Oke. coba aku lihat. Oh, dia itu kayak model tisu basah gitu ya? Iya. Tisu basah. Coba dalamnya kayak gimana, boleh dibuka nggak? Boleh, Oke. nggak apa-apa nih, Kak. Ini cuma satu doang isinya. Iya. Boleh deh Kak dibuka ya kalau Ya, langsung dipraktekin aja kali Oh ya. iya bener, kayak tisu basah. Coba gimana nih? Ini jadi penggunaannya ini diaplikasiin ke wajah. Oke. Jadi kita ya kayak ngelap muka biasa lah gitu. Jadi kita bersihin ini mulai dari samping. Emang bedanya apa sih? Tisu biasa sama tisu ini tuh? Kalau tisu biasa dia itu cuman ngebersihin luarnya aja, nggak sampai Oke. ke pori-porinya Oke. gitu. Ini bisa dilihat kok. Ini tadi saya habis dari perjalanan, tuh dilihat tuh bekasnya. Oh iya,
Iya, bener banget ya. Bisa dilihat itu, iya. Soalnya saya tadi belum sempat bersih-bersih. Benar teman-teman, Iya. di sini aku ngelihat benar-benar ada debu dan Iya, kotorannya ya. ini bisa bener apa? Bener, Buat cowok-cowok yang sering beraktivitas di luar ini rekomen banget. Berarti dia benar-benar ngangkat nih ya, no Iya, hoax bener-bener ya. angkat ini no hoax kok. Ini saya buktiin sendiri tuh. Fix no debat, ada angkat banget Iya. gitu ya. Nah, nanti kalau udah apa kira-kiranya mukanya udah bersih, kita udah pakai ini, Oke. udah selesai nih. Leher-leher nggak sih kak? Sekalian leher. Leher nggak apa-apa kalau mau pakai leher. Soalnya lehernya juga rentan ya Iya, sama soalnya- kotoran ya. Oh, Iya. benar bekas jerawat. Iya, apalagi cowok ya, lehernya iya, terbuka. Oke, terus. Nih, ini udah kayak gini, udah bersih, kiri-kiranya udah bersih ya. Ini apa kayaknya belum mandi kali ya? Ini udah bersih, nah terus kita ambil serumnya, tinggal kita tuangin aja ke muka. Oh ini kayak skincare cewek ya? Iya kurang lebih caranya seperti itu, sama caranya ya? tinggal ditetesin aja di muka, di atas. Kalau udah, tinggal kita aplikasiin aja, kita Oh, oles, gitu. Diratain. diratain. Ini ngapa rambut saya panjang? Nggak apa-apa kak. Iya, Olesin semua di olesin teh. semua. Pokoknya jangan ada yang ketinggalan ya. Kalau kurang bisa tambahin. Kalau kurang bisa tinggal ditambahin aja. Kalau jatuh nyesek ya kak. Kalau jatuh nyesek, Iya. soalnya Satu tetes skincare tuh kayaknya nyesek banget kalau misalnya jatuh nggak muka. kalau dulu saya sih nggak nyesel banget, soalnya saya dulu nggak terlalu perhatiin sih. Oke. Cuman Tapi sekarang saya udah paham ya. ngerasain dampaknya saya pakai ini gimana, dan ya robot koceknya tuh nggak kecil juga. Iya, gitu. dikit sih. Jadi- Kalau skincare biasanya. Jadi ya, Tapi dia udah ahli loh, nggak kayak cowok yang begini-gini langsung. Nggak asal. ya kan saya udah lama pakai ini. Oh. Ya kurang lebih udah sekitar ya mungkin 5 bulan lah saya pakai. Tapi ngerasain Perbedaan perbedaannya. Awalnya tuh itu muka saya merah-merah dulu karena jerawat. Jerawat Karena- lumayan banyak ya? Iya, karena pori-pori juga mungkin kan kotor, debu jalanan gitu kan. Terus ya karena efek kita nggak mandi berhari-hari karena kita lagi ada di hutan gitu kan. Ya, dulu sampai merah-merah saya insecure banget dulu, sampai saya nggak apa namanya itu mikir mau keluar nongkrong sama teman-teman itu saya kayak malu gitu. Iya. Tapi bisa dilihat sendiri kan sekarang perubahannya Iya, udah iya, Itu lebih cepet apa ya? ya? Lebih kayak terawat gitu ya, lebih Iya. Yang lebih bersih ya. lebih ternutrisi wajahnya gitu kan. Soalnya juga saya dulu sempet down, soalnya pacar saya bilang gitu, kamu mukanya tolong dibersihin dong, saya malu kalau nongkrong sama kamu. Oh iya, serius? Oh ya ampun. Saya di situ, Kuat ya. tapi saya nggak nyerah ya. Hmm. Tapi saya nggak nyerah. Saya cari solusi, saya cari hal yang bikin saya itu bisa berubah. Oke, ya. Setuju. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong skincare nih, aku dengar-dengar katanya Mbak Alfia ini punya skincare yang terbuat dari bahan organik. Betul? Masker wajah. Oh, masker. Jadi yang organik itu masker wajah ya? Boleh dong coba diceritain gimana perjalanannya bisa buat masker itu, bisa tahu masker itu. Coba aku mau dengar dari Mbak Alfianya langsung. Jadi aku ini kan anak kampus gitu kan. Nah pas di kelas itu aku kayak ngeliat temen kok wajahnya tuh merah gitu, kayak iritasi gitu. Oke. Aku tanya kamu kenapa gitu kan. Kayaknya gue salah produk nih kata dia gitu. Lu mau nggak kayak gue bisa ngeracik masker nih gitu kan, coba aja dipakai gitu. Emang kebetulan kan kita temen deket kos gitu ya, sampingan walaupun nggak satu kamar gitu kan. Ya udah akhirnya kayak setiap hari tuh aku bikinin kayak misalkan pertama dari masker kopi gitu kan, atau misalkan susu bubuk dicampur madu gitu. Aku rutinin tuh kayak kalau misalkan setiap hari dia sih yang nggak ke kamar, Vi bikinin masker dong gitu kan, kayaknya enakan nih gitu kan, Vi bikinin masker dong gitu. Ya udah jadi kayak seminggu sebulan tuh emang kemerahan dia tuh kayak hilang gitu kan, karena emang kan dia karena dari salah produk gitu kan. Ya udah, nah terus awalnya tuh kayak gitu aja sih, kayak apa ya, nggak Nyoba ya, coba Nyoba gitu ya. mau nolongin temen, ternyata kandungan dan khasiatnya cocok ya. bagus. BTW itu alami nggak sih kak dari tumbuh-tumbuhan ya? Kayak green tea itu kan kayak dari daun teh gitu kan.
Oke, jadi awalnya tuh yang memutuskan kakak untuk membuat masker itu karena ada pengalaman dari teman sendiri ya. Iya, betul. Jadi ini udah pernah ibaratnya trial and error lah ya, gitu udah pernah nyoba dan kebetulan cocok. Akhirnya Kak Alfia coba buat, ya udah coba kita sebarkan nih, kita Iya, mau iya. bantu nih di mana di luar sana yang mungkin wajahnya agak jerawatan, siapa tahu bisa kebantu dengan masker kakak gitu. Betul ya? Oke, tapi gimana kira-kira ada nggak sih testimoni dari customer kakak nih yang udah beli masker kakak? Nah, jadi tuh awalnya kayak dia, terus kayak temannya tuh ngeliat, lu pakai apa perasaan kemarin gue ngeliat muka lu merah gitu kan. Oh ini si Alfia nih yang bikinin, jadi tuh kayak dari mulut ke mulut gitu. Mulut ke mulut ya. Emang kayaknya dari mulut ke mulut itu cara pemasaran Lebih yang gampang. paling ini ya. Iya, karena orang itu kalau misalnya udah sekali ngerasa puas, dia akan menyebarkan kepuasannya untuk orang lain ya sih. Testimoni. Gitu. Heeh. BTW udah berapa kali sih Kak buat coba produk masker ini? Kalau misalkan coba buat di apa sih namanya, dipasarkan yang lebih besar gitu ya, karena 3 kali sih. Pokoknya beberapa kali, kayak misalkan pertama kan dari temen aku itu, yang kedua aku nyoba sebarin kayak ke teman-teman kampus itu sistemnya PO. Tapi abis PO itu aku kayak terasa bungkusnya tuh biasa aja gitu. Aku baru coba olah lagi, kayak bikin kemasan yang bagus. Jadi berinovasi ya. Kemasan yang bagus sampai sekarang sih. Jadi banyak, maksudnya ya banyak yang tertarik ya, lumayan banyak yang tertarik gitu. Boleh dia nanti aku yang mau coba nih. Kalau mau. Boleh. Itu buat promosi itu pakai media apa aja sih Kak? Kalau aku ya selain dari kampus, paling aku coba open PO pertama di Instagram, WhatsApp gitu. Ya udah, kalau sekarang karena udah di POM juga segala macam, kita beraniin diri kayak untuk ke Shopee dan lain-lain. Oh, coba dari TikTok nggak sih sekarang? TikTok Lagi lagi kenal kenal bisa ya. belanja gitu kan ya? Aduh. Berarti Keren ya, dia masih muda udah bisa. Iya kan. Ya udah sih, Iya, Mas Aldo bisa, nggak usah bisa. kayak gitu. Bisa Terus sekarang udah ada aja. penghasilan sendiri gak sih dari penjualan masker ini? Udah lumayan banyak ya? Lumayan buat jajan. Iyalah, iyalah ya. Sekarang anak muda tuh Bisa harusnya aja. kayak gitu ya. Ibaratnya siapa tahu dengan hal seperti ini Mbak Alfia bisa menciptakan lapangan kerja baru kan untuk Amin. orang-orang gitu. Karena kan kebanyakan Inspirasi. sekarang mungkin orang cari kerja ya kan. Mm-mm. Kita cari kerja. Coba kita nggak ada salahnya juga untuk Iya. membuka lapangan baru Mm-mm. untuk Iya, orang-orang benar sih. lain gitu. Oke, terakhir nih tips untuk anak-anak muda di luar sana agar tetap semangat menggali potensi diri dalam diri mereka, seperti kalian berdua yang masih jadi seorang mahasiswa. Oke, jadi tipsnya apa nih Kak supaya teman-teman bisa seperti Kak Alfia dan Kak Aldo, mungkin penggunaan skincare-nya yang rutin ya kan, yang optimis gitu setiap hari, dan Mbak Alfia yang bisa menciptakan inovasi atas apa yang Mbak Alfia buat. Apa tipsnya? Dari aku Boleh? apa? Dari Mas Aldo dulu deh, dari Mas Oke. Aldo. Oke, kalau dari saya nih ya, buat cowok-cowok di luar sana, Gentleman. skincare itu tuh bukan patokan seorang cowok gitu ya. Karena merawat wajah itu tuh penting. Jadi bukan berarti cowok yang pakai skincare itu tuh kayak cewek. Karena wajah itu tuh, ya muka kita itu tuh Iya, penting. penting Karena banget sih. apa yang dilihat dari pertama itu kan Wajah. gitu ya. Nah Sebagai jadi dari penampilan. iya, sebagai peningkat kepercayaan diri juga gitu kan. Jadi buat temen-temen yang punya masalah tentang kulit wajah, apalah itu ya, jerawat atau kulit kusam segala macem, itu bisa dicoba pakai skincare gitu. Oke, intinya kayak yang mungkin Tuhan itu ngasih kita tubuh nih yang sebaiknya dirawat. Dirawat, Dan pasti itu salah dong. satu cara kita untuk merawat apa yang Tuhan berikan sama kita. Iya. Gitu. Tubuh ini tuh adalah aset yang paling berharga. Betul. Iya, setuju. bener banget. Oke, sekarang kita ke Mbak Alfia. Coba Mbak Alfia tips and triknya nih supaya teman-teman di rumah bisa seperti Mbak Alfia. Jadi kalau aku ini, jadi gini, kalau misalkan kalian ngerasa punya kelebihan gitu, atau kalian punya kemampuan di luar kapasitas kalian, contoh kayak misalkan bukan kayak aku yang contohnya bikin masker, atau misalkan kayak Kak Aldo nih bisa jago editing, atau misalkan Kak Alfia nih kayak ngerti fashion. Kalau misalkan emang kita punya bakat di situ, kita coba gali. Jangan takut, nanti gue gagal, nanti nggak ada yang beli nih gitu. Kayak aku aja kayak awalnya Harus tuh berani ya, iseng-iseng, gitu, nggak punya modal, tapi sebenarnya modal itu bukan cuma uang tapi nekat.
Kemauan. Kemauan itu yang lebih penting ya. Iya. Karena menurut saya tuh kalau orang nggak pernah gagal, dia nggak akan pernah maju. Nah, iya, bener banget, benar. Intinya harus mencoba dulu ya. Karena kadang dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk Iya. menjadi lebih baik, untuk supaya kita nggak boleh gagal aja kan hal itu, karena kita udah pernah gagal. Pengalaman itu guru terbaik. Ih betul. Ih seneng deh hari ini bisa ketemu sama Mas Aldo. Narasumber kita hari ini ya. Narasumber Terima yang kasih. hebat-hebat. Oke, terima kasih nih untuk ceritanya, untuk pengalamannya, untuk kisah-kisahnya yang udah dibagikan di acara malam hari ini di ET Show. Ya, ini pasti bermanfaat banget untuk aku, untuk Mbak Salsa, dan untuk teman-teman di rumah pastinya. Amin. Ya, oke, terima kasih untuk kehadirannya ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, semoga cerita hari ini di ET Show bermanfaat untuk teman-teman semua. Gak kerasa ya waktunya kita undur diri dan pamit dari hadapan teman-teman. Pokoknya jangan lupa saksiin ET Show setiap hari Sabtu dan Minggu di channel YouTube kami. Oke, Terima bye. kasih. Aku Afia Dan aku Salsa. pamit undur diri. Dadah.